Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim, warattilil qur'ana tartila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Bupati yang sempat hadir bersama kita, dan insyaallah sebentar akan membuka kegiatan musabaqah. Yang saya hormati, di sini ada hadir salah seorang anggota DPRD Kabupaten Maros. Yang saya hormati forum Forkopimda Kabupaten yang sempat hadir, walaupun kapasitasnya diwakili, tapi satu kebanggaan, insyaallah mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Yang saya hormati para asisten staf ahli dan para camat se-Kabupaten Maros. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maros bersama seluruh Ketua Ormas Islam, hadir Ketua NU, kemudian Ketua DEMI, FKUB, dan dari Basnas. Kalau APBN itu di tangan kananku, kalau Basnas di tangan kiriku. Itu lagunya Gomlo. Racun di tangan kirinya, madu di tangan kanannya. Jadi ketika tangan kanan itu selalu bersatu seperti ini, maka tidak susah di antara kita. Ada APBN di sebelah kanan, dan insya Allah sektor agama ada Basnas yang membackup kegiatan kita, insya Allah. Dewan Hakim yang mulia, calon Dewan Hakim yang muda, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Khususnya para kafilah, hadirin hadirat dan seluruh pejabat yang saya tidak sempat sebut nama dan jabatannya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kalau saya tidak salah dalam catatan kita di Kementerian Agama bahwa Kabupaten Maros adalah kabupaten yang terakhir melaksanakan musabaqah tilawatil Quran. Tapi bukan berarti yang tidak menjadi juara di kabupaten lain akan hijrah bertarung di Kabupaten Maros. Kami telah melakukan komunikasi dengan Bupati bahwa lebih baik kita mengkader putra-putri kita ketimbang dengan mengambil orang di luar kabupaten kita. Sehingga itulah menjadi ultimatum kepada lembaga pengembangan Al-Quran, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Kalau saya tidak salah kemarin, ada keluarga saya yang mewakili Kabupaten Maros dari Kabupaten Sinjai. Beberapa saat atau beberapa minggu lalu, ternyata yang bawa Kabupaten Maros menemui saya. Akan menambah lagi kekuatan dari Sinjai. Saya bilang, saya tidak pakai lagi orang Sinjai datang di Maros. Hanya datang mengambil hadiah baru pulang. Ya, alhamdulillah Pak Bupati, luar biasa ini teman-teman telah melaksanakan instruksi Bapak, termasuk dari Ketua LPTK Kabupaten. Ini satu hal yang perlu diapresiasi. Kenapa? Karena tujuan dari musabaqah itu bukan hanya semata-mata untuk mencetak juara, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mensyiarkan agama melalui lantunan kalam Allah, kalam ilahi, supaya bisa diejawantahkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kita butuh juara, tapi apa artinya juara kalau semua seperti itu tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan? Yang saat ini kalau dilihat luar biasa Pak, di Sulawesi Selatan salah satu pemerintah, pasangan bupati yang proaktif dalam kegiatan sosial keamanan adalah Kabupaten Maros.
Ini satu hal yang menjadi kebanggaan kita. Makanya tadi saya bisik beliau, bagaimana kalau tahun depan kita perjuangkan untuk Maros menjadi tuan rumah STQ tingkat provinsi. Ya, ternyata beliau sepakat, setuju. Tetapi yang persoalan seperti ini harus dilobi juga di tingkat provinsi. Tapi insya Allah kalau kami dipercayakan nanti pada rapat dari LPTQ tingkat provinsi, insya Allah saya akan suarakan supaya Maros juga bisa menjadi tuan rumah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini dilakukan setelah melalui beberapa kali rapat dan mendapatkan petunjuk dari Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan dan laporkan tempat ini terkait dengan pemberangkatan jemaah haji. Insya Allah Menteri Agama kemarin sudah melakukan lobby dengan Menteri Haji Arab Saudi dan ternyata diberikan sinyal untuk pemberangkatan haji, namun sampai saat ini kuotanya belum ditetapkan. Ya tentu akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, termasuk dari komunitas negara-negara Muslim dari OKI nanti yang akan melihat bagaimana nanti porsi dari negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim. Dan sekedar informasi, jumlah waiting list untuk Kabupaten Maros per hari ini tanggal 24 Maret 2022 sebanyak 11.140 orang. Jadi ketika rata-rata 300 orang per tahun, maka estimasi pemberangkatan dari 11.140 kurang lebih 36 tahun bila mendaftar hari ini. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan dan juga sangat menggembirakan. Kenapa memprihatinkan? Kalau usia 60 tahun saat mendaftar atau 50 tahun, maka dia berangkat 96 tahun yang akan datang. Ini satu hal yang memprihatinkan. Tetapi satu hal yang membanggakan karena jemaah haji membludak pendaftarannya di kantor Kementerian Agama. Ini satu indikator tentang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros. Karena tidak semua kabupaten Pak bisa menumpuk seperti ini. Ya kecuali kalau di Kabupaten Wajo yang tertinggi itu sampai 46 tahun baru bisa berangkat. Jadi satu hal yang menjadi indikator tentang kesejahteraan. Kenapa? Karena yang mendaftar itu adalah orang yang memiliki kemampuan. Namun sekarang ada upaya kita di Kementerian Agama, ketika ada yang menarik dananya, kita arahkan untuk melaksanakan kegiatan umrah. Alhamdulillah saat ini sudah jalan, beberapa pendekatan dilakukan supaya niat untuk berhaji itu betul-betul diterima oleh Allah walaupun kapasitasnya umrah. Kemudian saya juga titip pesan kepada Dewan Hakim bahwa kualitas dari karya-karya yang dicetak nanti sangat ditentukan di tangan-tangan Bapak, di tangan Bapak. Ya. Oleh karena itu betul-betul saya berharap kalau memang wajar untuk menjadi juara, maka juarakan. Tetapi kalau memang angkanya standar tidak memenuhi standar juara, maka tidak usah di nomor satukan, langsung nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kenapa? Karena ini akan bertanding di seluruh kabupaten kota yang ada di selatan. Jadi kalau memang standar kemampuannya di bawah form, maka jelas tidak akan bersaing. Ya. Apalagi dilaksanakan di Kabupaten Bone. Saya dengar Bone sekarang memang sudah siap sukses pelaksanaan dan sukses prestasi. Ini sudah digabungkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agamanya. Saya bilang kalau begitu Maros harus bersiap. Makanya kemarin saya komunikasi dengan beberapa teman termasuk dari koordinator Dewan Hakim. Bagaimana dengan target Kabupaten Maros di tingkat provinsi? Jadi mereka dan beliau sampaikan bahwa target kita tahun lalu tercapai, itu masuk urutan 5 besar. Jadi tahun ini kalau tidak bisa 4 besar, maka cukup bertahan 5 besar. Oleh karena itu saya berharap betul-betul ini, apalagi di LPTQ adalah pengurus baru, saya mohon tidak mengecewakan terkait dengan struktur LPTQ yang baru ini. Walaupun belum dilantik, tetapi saya pikir hal ini menjadi perhatian bagi kita. Oleh itu sekali lagi berharap kepada Dewan Hakim betul-betul
juarakanlah kepada anak-anak kita yang mampu juara. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, beberapa hari lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Melalui tempat ini saya berharap kepada seluruh pengurus masjid untuk senantiasa selektif menerima penceramah. Ada tema yang diusung itu adalah menjadikan masyarakat religius. Tetapi saya sedikit menambahkan religius dan cerdas. Kenapa saya tambahkan cerdas? Karena banyak orang yang religius tapi tidak cerdas. Menghafal Al-Quran tidak, tapi di mulutnya itu selalu melukai perasaannya orang. Berkhutbah, berceramah selalu menyentil orang, selalu menyinggung orang terkait dengan kelompok-kelompok yang tidak nafas dengan dia disalahkan semua. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap betul-betul kepada pengurus masjid, selektiflah menerima. Yang mudah keluar dari bid'ah dan haram di mulutnya tolong selektif, karena itulah yang memecahkan persaudaraan umat itu. Bagaimana dakwain sejuk, apalagi di Ramadan, betul-betul menjadi suatu perenungan untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Tetapi kalau ada penceramah yang selalu menyalahkan kelompok lain, selalu menjustis bahwa Anda tidak masuk surga karena tidak sesuai dengan paham saya, maka tolong seperti itu jangan diberikan ruang di masjid untuk berceramah. Karena orang-orang seperti itulah yang akan memecah belah persatuan bangsa kita, Bapak dan Saudara sekalian. Ya, sekali lagi saya berharap betul-betul ini menjadi momen penting untuk kita koreksi dan memperbaiki bagaimana sistem yang akan kita terapkan di Kabupaten Maros. Inilah mungkin yang saya sampaikan. Terakhir dimohon kepada Bapak Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan musabaqah tilawatil Quran secara resmi. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.